Ini adalah Ini kisahku. adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Trik meditasi ini loh yang seizin Tuhan bisa menyembuhkan masalahmu. Bener, sebuah hal yang selalu saya suka dari kamu adalah diri kamu ini semangat banget sepertinya untuk memulihkan kehidupanmu ya. Tenang aja, apapun yang sedang kamu alami, saya doain dulu deh. Semoga dengan adanya materi di video ini, hidup kamu sebagai sahabat saya bisa semakin bahagia ya. Lepas dari masalah apapun, hatinya damai dan semakin berkah, rezekinya berkelimpahan. Katakan amin di komentar kalau kamu setuju dengan doa-doa saya. Nah, bicara soal mengaminkan doa, ada satu hal penting yang ingin saya bahas kepada kamu di materi video ini. Jujur, berapa kali diri kamu belakangan ini sering menangis dalam hati? Atau pernah gak sih dalam hidup kamu ngerasa bahwa ada perkara dalam batinmu yang entah kenapa tidak bisa dijelaskan, tapi ada mas, dan rasanya tuh gak enak. Tiba-tiba diri kamu sedih terus, diri kamu jadi galau mulu, atau malah kebalik, bukannya sedih bukannya galau, marah-marah mulu belakangan ini. Astaga ya. Apapun yang sedang kamu alami, udah deh sekarang tetap rileks, kerjakan apa yang sedang kamu kerjakan, tapi coba deh simak apa yang ingin saya bicarakan. Karena barangkali ini lagi-lagi menampar dan menyembuhkan kamu sebagai sahabat saya yang butuh dipulihkan ya. Kita bahas, yuk. Ini seru nih. Jadi gini teman-teman, saya jujur akan langsung mengajak kamu untuk praktek di hari ini. Trik meditasi ini secara sederhana sudah menyembuhkan banyak orang-orang yang saya tolong, termasuk diri saya sendiri. Bahkan kemarin kalau kamu nonton live streaming saya, ini saya bahas secara langsung loh. Ya, jadi kalau kamu nggak tahu bahwa Pagar Kehidupan ada live streaming, ada setiap hari Minggu jam 7:30 malam. Dan siaran ulangnya ada nggak mas? Ada, kamu cek aja di channel saya. Ya, itu menarik dan sudah saya praktekkan bersama yang lain, seru banget. Nah kali ini, saya tidak akan mengulangi hal itu, tapi saya justru akan memperdalam. Wah seru ya, memperdalam sekaligus melengkapi teman-teman bagaimana cara meditasi yang paling benar supaya hidup kamu jadi nggak salah sasaran atau salah tujuan. Saya jelasin dulu caranya ya. Yang pertama, teman-teman, kamu sadar nggak? Ketika diri kita selalu ngerasa sedih, depresi, marah-marah, sadar nggak? Itu kan yang namanya stres. Paham? Nah, pertanyaan saya satu. Sadar nggak sih bahwa ketika kamu stres, di saat itu kemampuan kamu untuk menikmati momen ini, detik ini, saat ini, itu hilang. Saya ulangi lagi perkataan saya. Kamu sadar nggak sih ketika diri kamu sedang stres nih, di saat itu kan kamu tuh kemampuan untuk menikmati momen ini, saat ini, segala sesuatu yang di depan matamu sekarang nih, itu hilang loh. Kemampuan kamu untuk menikmati apapun yang di depan mata kamu, ketika diri kamu stres, kemampuan menikmati masa kini itu hilang. Betul apa tidak? Sadari. Iya kan? Benar? Nah, itu dia. Itu biang kerok rasa sedih, galau, cemas, marah-marahnya kamu karena diri kita bukannya menikmati apa yang ada di depan mata, tapi malah menakuti apa yang ada di masa depan dan menggalaukan apa yang ada di masa lalu. Hayo, jujur, apakah itu kamu? Jelep. Sepertinya bukan ketampar lagi mas, tapi ketusuk nih. Bagaikan saya tertusuk tombak sama Mas Aryan dari depan sampai belakang karena ini saya banget. Nggak apa-apa, percaya atau enggak saya sering seperti kamu di masa lalu. Nah sekarang begini, berarti sekarang kamu sudah sadar. Biang kerok masalah kecemasan kita, kesedihan kita, kemarahan kita, stres kita, itu adalah ketidakmampuan kita atau kehilangan kita akan sebuah kemampuan untuk menikmati masa kini. Betul? Nah, saya punya kabar buruk nih. Maaf ya. Kamu pengen punya jodoh yang terbaik nggak? Bagi kamu yang jomblo. Mau ya? Mau. Diri kamu yang sekarang duitnya lagi seret, maaf. Pengen nggak duitnya jadi banyak dan lancar? Mau. Tapi saya punya kabar buruk. Ini kenyataan nih.
Apa mas? Itu nggak mungkin bisa kamu capai. Loh, kok Mas Aryan doain saya gitu sih mas? Jelek banget doanya. Enggak, sebentar. Sebelum kamu panik, marah, sedih, dengerin dulu perkataan saya. Diri kamu tidak bisa mencapai itu semua. Tidak bisa selama kamu tidak menghilangkan stres kamu. Yang membuat kamu mendapatkan jodoh yang salah terus, itu bukan karena kamu jelek, bukan karena diri kamu bodoh, bukan karena kutukan juga, mohon maaf. Yang membuat kamu jadi seret rezekinya itu bukan karena Tuhan itu jahat sama kamu, bukan, tapi karena diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri yang tidak sadar bahwa stresku ini loh yang jadi penghalang itu semua. Paham nggak? Nah sekarang saya akan langsung mengajarkan kamu trik sederhana menghilangkan stres, yaitu dengan cara meditasi yang bisa dilakukan siapapun, apapun keyakinan yang kamu peluk, apapun jenis kelamin kamu, berapapun usiamu. Sudah siap? Oke, begini caranya teman-teman. Dengerin deh. Pertama, saya ingin kamu ketika sedang sedih, marah, galau, merasa nggak enak, langsung cari tempat duduk. Saya ulangi, teman-teman, ketika kamu lagi sedih, marah, depresi, nggak enak batin, langsung cari tempat duduk. Duduknya boleh di kursi, boleh duduk bersila. Intinya cari tempat untuk kamu duduk. Itu langkah pertama. Coba deh kamu praktekin sekarang. Anggap aja sekarang kamu lagi sedih, lagi galau, lagi gak enak hati. Praktekin ya, kita praktekin bareng-bareng nih biar ada hasilnya ya. Duduk, sekarang kamu coba duduk. Kalau lagi berdiri, lagi sibuk, duduk sebentar aja. Kita praktek bareng. Oke? Sudah? Nah ini menarik. Sambil kamu duduk, langkah berikutnya adalah tolong kamu ambil nafas sedalam-dalamnya melalui hidung. Kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Ulangi lagi. Hembuskan lagi. Terakhir ulangi lagi. Hembuskan lagi. Nah, di saat ini secara tidak sadar kamu lebih tenang. Tapi kalau cuma mentok sampai di sini, ini belum menyembuhkan. Tahu nggak langkah berikutnya apa? Betul, seperti yang saya bilang di live streaming kemarin, kamu harus mencari objek. Objeknya bisa benda apapun yang ada di depan kamu. Coba, sekarang saya nggak tahu kamu sedang apa, di mana dan bagaimana kondisinya. Lihat di depan kamu ada objek apa. Enggak, kamu nggak usah ngambil, nggak apa-apa kok ya. Nggak usah ngambil benda atau objek itu kalau kejauhan nggak apa-apa. Namun kalau bisa diambil, kamu ambil. Ambil objek itu, apapun boleh. Boleh remote TV, boleh bolpen, boleh spidol, boleh boneka buaya, boneka capung, boneka tikus, boneka kucing. Atau mungkin kamu punya hewan peliharaan yang bisa dipeluk, boleh ambil juga. Nggak apa-apa. Intinya, saya ingin kamu mencari objek yang bisa kamu jadikan sebagai alat untuk membantu kamu meditasi di hari ini. Ya, apapun itu boleh. Bentuknya bebas. Siapkan sekarang, ambil ke depan wajah kamu sekarang. Silakan. Nah, ini yang menarik nih. Udah beres, udah siap untuk meditasi. Bagus. Sekarang begini teman-teman. Kamu pandangi deh objek itu baik-baik. Saya ulangi, coba deh kamu pandangi objek yang saya suruh kamu ambil tadi sebaik-baiknya, fokus pandangan. Pandangi objek itu. Oke? Nah sekarang, saya akan mengajak kamu untuk fokus total kepada benda atau objek yang tadi barusan saya suruh kamu taruh di depan wajah kamu untuk kamu fokuskan. Tenang aja, saya tahu bagi kamu pemula ini caranya susah, jadi sekarang kamu ikuti saya ya. Kamu lihat objek yang di depan mata kamu, kemudian sambil kamu fokus ke objek itu, ikuti perkataan saya sama persis sampai kamu bisa mendengar suaramu sendiri di telingamu. Jadi tidak boleh bisik-bisik nih. Oke? Ikuti ya. Sekarang tatap mata kamu ke objek tadi, kamu ikuti suara saya, ikuti kalimat saya seperti ini. Begini kalimatnya. Saat ini, saya memilih untuk fokus kepada benda ini.
Saat ini saya memilih untuk fokus kepada benda yang saya pegang ini. Saat ini saya memilih untuk fokus kepada benda yang saya pegang ini. Saya fokus kepada ini. Saya memilih fokus. Saya memilih fokus. Saya fokus. Saya fokus. Saya fokus. 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 Kamu lihat terus barang itu sefokus-fokusnya. Nah, sambil kamu tetap melihat, kamu sadar nggak perasaan cemas kamu hilang seketika? Kamu sadar nggak perasaan sedih, perasaan tidak enak kamu hilang seketika? Sudah selesai, ya, taruh lagi benda itu. Teman-teman, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Diri kamu baru saja melakukan konsep yang paling dasar dari teknik yang namanya meditasi. Dan ini loh yang kamu butuhkan. Diri kamu tuh jadi tidak bisa pulih selama ini. Bukan karena masalahmu berat, tapi karena dirimu terus mengutak-ngatik masa lalu yang sudah lalu. Bener gak? Padahal kita pikir deh pakai logika. Emangnya kalau kita pikirin masalah di masa lalu yang masih pedih buat kamu tuh bisa beres? Gak bisa. Atau mungkin kamu takut gak bisa bayar utang, takut gak bisa bayar sekolah anak, takut jadi jomblo abadi, takut akan masa depan. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Emang kamu yakin di masa depan hal menakutkan itu terjadi? Tahu dari mana? Emangnya kita Tuhan? Sudah berapa kali saya bilang di pagar kehidupan, pakai logika Tuhan, jangan pakai logika manusia. Dan kalau logika manusia itu bekerja, manusia akan kehilangan kewarasannya. Cepat atau lambat, kayak kamu. Pakai logika Tuhan. Dan logika Tuhan itu jangan ditebak. Jangan ditebak, karena selalu tidak bisa ditebak. Jadi sekarang tugas kita apa? Betul, menikmati momen ini. Pakai cara ini untuk membuat kamu kembali ke masa kini, detik ini, momen ini. Saya ulangi, pakai cara meditasi ini untuk membuat kamu kembali ke masa kini, detik ini. Bukan ke masa lalu atau ke masa depan yang belum tentu terjadi semenakutkan itu loh. Jelas ya? Jadi kalau kita bicara meditasi, kamu sadar nggak meditasi itu nggak selamanya harus merem sambil duduk bersila. Meditasi itu ketika kamu di alam jalan-jalan, ngelihat pohon, fokus ngelihat alam, itu namanya meditasi juga. Disebut meditasi alam, sadar nggak? Ketika kamu fokus melihat langit biru, fokus melihat langit, itu juga meditasi. Namanya meditasi alam juga, melihat langit. Jadi kemanapun kita fokus ke momen saat ini, itulah yang namanya dasar meditasi. Jadi sekarang udah deh, taruh dulu tuh handphone. Taruh dulu tuh semua masalahmu yang kamu takuti, ya. Stop. Kamu tekniknya sudah tahu sekarang untuk meditasi dasar ini, lakukan sesering mungkin ya setiap hari. Berapa lama mas? Minimal setengah jam. Kalau kamu bisa fokus setengah jam untuk fokus kepada benda apapun yang ada di depan kamu dengan cara tadi, setengah jam aja. Persis kata-katanya kamu ulangi lagi, seperti yang saya contohkan tadi. Lihat deh, kamu akan sembuh. Diri kamu akan pulih. Dan stres kamu akan hilang. Dan kamu tahu, ketika stres kamu hilang, rezekimu seizin Tuhan membaik. Jodohmu akan lebih banyak pilihannya yang terbaik untuk kamu pilih. Dan hidup kamu yang tadinya banyak halangan, seizin Tuhan akan hilang satu persatu. Jadi stop ya, stop nyalahin Tuhan, stop nyalahin orang lain, perbaiki diri. Stresmu adalah biang keroknya, dan ini adalah obatnya. Jelas ya? Kamu suka dengan ini semua? Suka banget? Silahkan klik jempol ke atasnya, dan bagikan link video ini kepada teman-teman kamu, supaya mereka sadar ya, bahwa ada loh materi emas seperti ini. Kalau kamu pengen jadi member, lihat di deskripsi ada caranya. Kalau kamu pengen curhat pribadi kepada saya, bisa juga lihat ada di deskripsi caranya. Nanti kita bertemu di sana ya, seizin Tuhan. Oke? Selamat
Ini lagi-lagi emas, hadiah saya untuk kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep laughing. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.